Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ukarin maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bil ams qad bahasna fi ma ta'allaq bi aqsamil khabar. Kemarin kita sudah membahas terkait jenis khabar. Kawahwa arafna annal khabara yanqasimu ala qismain mufradun wa ghairu mufrad. Jadi khabar itu ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Wa ghairu mufrad yanqasimu ala arba'ati asya', jar majrur, dharaf, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tsumma nahnu nadrusu aidan fi ma ta'allaq bi al-awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada' wal khabar. Kemarin kita juga sudah membahas terkait amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha dhanna wa akhwatuha. Wa na'rifu aidan kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tsumma dhanna tansibul isma wa tansibul khabar. Wabil ams qad bahasna aidan fi ma ta'allaq bi akhwati kana wa akhwatiha wa kadzalika inna. Wal an nahnu nastamiru ad-dirasa fi ma ta'allaq bi dhanna. Hari ini kita melanjutkan ke dhanna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulaini. Jadi untuk dhanna ini dia menasabkan mubtada dan menasabkan khabar ala annahuma maf'ulaini, yang mana mubtada dan khabar itu nanti menjadi maf'ul, dua maf'ul. Ya. Jadi maf'ulnya ada dua. Contohnya di sini saya contohkan dulu, misalnya Zaidun, ya. Zaidun salihun. Zaidun salihun. Zaidun ini kan menjadi apa teman-teman? Zaidunnya Mubtada, mubtada. Solihunnya jadi apa? khobar, Khobar. Nah, ketika kemasukan dhanna wa akhwatuha, mubtada sama khobarnya ini nanti dia jadi maf'ul. Jadi maf'ul bih. Contoh. Dhanna. Dhanna artinya apa teman-teman? Menyangka. menyangka, Menyangka. perkirakan. Ya. Dhanna Ahmadu Zaidan Salihan. Dhanna Ahmadu Zaidan Salihan. Dhanna menduga siapa Ahmadu Ahmad Zaidan kepada Zaid Solihan, orang yang soleh. Kalau secara terjemah, Ahmad menduga bahwa Zaid orang yang soleh. Tayyib. Jadi yang awalnya Zaidun Solihun itu menjadi mubtada khobar yang mana rafa. Keduanya, ketika kemasukan dhanna dan saudaranya,
mubtada dan khobarnya itu nanti jadi nasab dan dia menjadi maf'ul bih. Lah maf'ul bih untuk secara jelasnya ini akan saya sampaikan ketika sudah masuk ke bab mansubatil asma. Kalau sekarang kita masuk ke bab marfu'atil asma. Jadi khusus donna dan saudaranya ini dia menasabkan isim dan menasabkan khobar atau dalam teksnya itu tansibul isma tansibu al khobaro wal mubtada. Jadi menasabkan khobar atau menasabkan mubtada dan khobar. Ala anna wa maf'ula ini yang mana keduanya itu menjadi maf'ul. Tayyib. Teman-teman ada yang tanyakan sebelum saya melanjutkan? Tafadhal bisual, silakan tanya. Berarti untuk donan itu berarti dona gitu fiil, tuhnya itu berarti domir anak sebenarnya fa'il nih. Kalau donan tuhnya ini domir mahal rafa, artinya dia itu fa'il. Fa'il yang berupa isim domir. Donantu kan artinya saya menduga. Gitu. Gitu, akhi Imam. Baik, Ustaz. Tayyib. Al-akhar, yang lain barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol. Mafis soal, gak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tayyib. Kemudian saudaranya ini meliputi hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, wajada, ittakhada, ja'ala. Jadi kalau dalam teksnya, dalam kitabnya itu langsung donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Jadi saudaranya ini dia itu bisa menasabkan dua mubtada dan khobar. Satu misal di sini, donantu Zaidan adilan. Saya menduga bahwa Zaid orang yang adil. Hasibtu Zaidan shadiqan. Artinya sama, saya menduga bahwa Zaid orang yang jujur. Khiltu Zaidan fahiman. Saya menyangka. Membayangkan afan Zaidan fahiman. Zaid orang yang faham. Za'amtu mengira atau menduga juga bisa. Ra'aitu melihat. Kemudian wajadtu afan alimtu juga mengetahui. Alimtu mengetahui, saya mengetahui min alima. Wajadtu mendapati, kemudian ittakhadtu menjadikan dan sami'tu mendengar. Jadi misalnya sami'tu itu nanti dia itu mempunyai dua maf'ul. Sami'a yasma'u. Sami'tu Zaidan maridon. Saya mendengar bahwa Zaid orang yang sakit atau Zaid sakit. Tayyib. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman, alaikum an tahfadu akhwat minkana inna dan donna. Teman-teman itu harus hafal saudaranya kana, inna dan juga donna. Kenapa? Karena setiap saudaranya itu nanti dia mempunyai pengamalan sendiri-sendiri. Jadi kalau saudaranya kana tarfaul isma wa tansibul khabar. Kalau inna tansibul isma wa tarfaul khabar.
Kalau dhanna tansibul isma wa tansibul khabar ala annahuma maf'ulaini. Teman-teman ada yang tanyakan? Tafadhol bisoal. Ustadz, ini yang 10 ini teman-temannya Jona. Berarti dia memasukkan semuanya ya? Tayyib, dia Kalau ada memasukkan kata-kata isim. ini. Iya. Naam. Cuma Sahih. kurang ngegeser ke sini, saya nggak kelihatan. Oh, tayyib. Gitu. Yang filenya sudah saya kirim kemarin itu. Oh, saya belum buka. Oh iya, Tapi Ustaz. itu bisa. File yang kemarin di handphone nggak bisa dibuka ya, Ustaz? Harus Oh, di iya, laptop itu ya? bisa. Enggak, harus di Samsung. Samsung. Oh, Iya, soalnya itu pakai Note. Hmm. Note Samsung. Ya, nggak bisa nggak dong. bisa diubah ke ini ya, Ustaz? Ke PDF gitu nggak usah. Belum Nggak bisa ketemu dibuka, Ustaz. itunya. Apa itu caranya? Bisanya Berarti ini sesama gitu. Samsung. Sonanku, hasilku, helku, zaan. Oke, bisa disalin. Terakhir Sami itu saya dengar ya. Ya. Bisanya nanti kayaknya ini di-scan dulu deh, di-scan dulu. Saya screenshot, habis itu saya scan, kayaknya bisa. Tayyib? Ustaz, apa Ustaz untuk dona itu, Ustaz? Untuk dona itu kan Gimana? berarti untuk dona itu 10 kawannya itu berarti apa namanya? Maknanya itu mirip-mirip saja. Iya, Kalau diubah mirip-mirip, kayak gitu bisa sama-sama. nggak? Bisa kalau akal tuh ruzan kathiron. Nggak bisa. Oh, kasiran nanti dia bukan jadi maf'ul itu. Manut. Kan akal tuh. Iya, akal tuh ruzan Nah, kathiron. akala itu bukan termasuk saudaranya dhonna. Kasiran itu nanti dia bukan maf'ul bih. Dia bukan maf'ul, tapi jadi na'at dia. Jadi manut berarti dari ruzan kathiron ya. Iya, jadi na'at dia. Baik. Ruzan kasiron. Nasi yang banyak. Kasiron yang banyak. Terkhusus Donna dan saudaranya itu baru itu nanti jabatan kalimatnya dia jadi maf'ul bih. Tayyib. Tayyib. Kalau nggak ada, kita masuk ke bab na'at. Ya, atau sebelumnya tadi sempat nyinggung bab na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa madana bi asrarihi wa ada alaina barakatihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. An-na'tu qala mu'allif an-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at kalau dalam bahasa Indonesia itu sifat. Nah, na'at itu sifat. An-na'tu tabi'un lil man'ut, na'at itu harus mengikuti man'ut atau yang disifati. Atau dalam bahasa Arab itu mausuf, yang disifati. Misalnya zaitun jamilun. Zaid itu man'ut, jamilun itu na'at. Fi raf'ihi wa nasyi wa khafdi wa tankirihi wa ta'rifihi. Mengikuti dalam segi 4 hal, teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya jelaskan dulu, na'at itu harus mengikuti man'utnya.
Misalnya, istaraitu sayyaratan fakhiratan. Saya membeli mobil yang mewah. Fakhiratan ini merupakan naat man'utnya sayyarah atau mausuf. Ya. Mausuf sifat yang mengikuti mausuf. Zaid yang tampan. Tampan itu disebut sifat atau naat. Zaidnya disebut man'ut atau mausuf yang disifati. Lah, ketentuannya naat itu harus mengikuti man'utnya dari segi pertama, dari segi i'rabnya. Dari segi i'rabnya. Jika man'utnya rofa, maka naatnya rofa. Nasab, maka naatnya nasab. Jer, maka naatnya jer. Jadi misalnya, ja'a rajulun alimun. Rajulun ini kan rofa, teman-teman. Tandanya dhammah, maka naatnya juga rofa. Nggak boleh ja'a rajulun aliman, nggak bisa teman-teman. Jadi harus menyesuaikan man'utnya dari segi i'rabnya. Misalnya rajulin, ya alimin. Rajulan, aliman. Gitu harus menyesuaikan. Itu yang pertama dari segi i'rabnya. Kemudian yang kedua, tadkir wa ta'nis dari segi mudzakkar dan muannasnya. Contoh, ja'at mu'allimatun sholihatun. Tidak boleh ja'at mu'allimatun sholihun, tidak bisa teman-teman. Jadi harus menyesuaikan mudzakkar muannasnya. Al-i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Jadi mustahabbatun bukan mustahabbun. An-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at harus mengikuti man'utnya. Yang pertama dari segi i'rabnya, yang kedua dari segi mudzakkar muannasnya. Tayyib. Yang ketiga, al-mufrad wa tasniyah wal jam'i awil jam'i. Harus mengikuti segi adatnya atau bilangannya. Misalnya ja'a al-muallimu al-mahiru, telah datang satu guru yang mahir. Al-muallimu al-mahiru. Al-muallimu itu kan mufrad, bukan tasniyah, bukan jamak. Maka naatnya juga harus mufrad. Kemudian misalnya ja'a al-muallimani al-mahirani. Muallimani tasniyah, maka naatnya harus juga tasniyah. Enggak boleh ja'a al-muallimani mahirun, tidak bisa teman-teman. Kemudian misalnya al-muallimuna al-mahiruna. Telah datang para guru yang mahir-mahir. Jadi yang pertama dari segi i'rabnya, kedua mufrad mudzakarnya, ketiga kok mufrad mudzakkar. Mudzakkar muannasnya, ketiga mufrad tasniyah jamaknya. Tayyib. Yang keempat adalah makrifat nakirahnya. Nah, makrifat ini gampangannya, atau sebelum saya terangkan lebih jauh, mudahnya difahami atau seringkali muncul, makrifat itu kalimat yang menunjukkan arti khusus. Biasanya ditandai dengan al. Contoh, ja'a ar-rajulu al-alimu. Kalau misalnya naat man'utnya ini pakai al atau makrifat, di sini juga pakai al atau makrifat. Sama-sama makrifat ya teman-teman. Makrifat, makrifat. Kalau misalnya di sini man'utnya nakiro, maka naatnya juga nakiro. Nakiro itu artinya umum. Dia tidak ada alnya. Jadi misalnya al-qalamu. Ini kan makrifat. Artinya itu pena itu. Pena itu. Tapi qalamun artinya pena. Dia itu bersifat umum. Tayyib. Al-qalamu, pena itu, qalamun, pena. Nah, harus menyesuaikan. Misalnya pena yang baru al-qalamu al-jadidu. Kalau qalamun jadidun. Nah, tayyib. Nah, itu penjelasan singkat sebelum saya melanjutkan ke jenis-jenis isim ma'rifat. Barangkali teman-teman ada yang tanyakan dulu terkait ketentuan dari na'at man'ut, tafadhol.
Tafadhal bisual. Akhi Imam. Allah wadih, Ustaz. Wadih. Wadih, Ustaz. Tayyib. Ukhti Ida Tahmida. Kaifa? Fahimtum? Mafi Ustaz. Mafi. Ukhti Heni. Maaf ya Ustaz. Insya Allah. Tayyib. Paham itu. Alhamdulillah. Kemudian masuk ke marifat. Kalimat yang disebut marifat itu apa saja? Yang pertama adalah isim dhamir atau kata ganti. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu namanya isim dhamir. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk. Kalau hadza itu lil qarib, kalau dalika lil ba'id. Hadza itu artinya ini, dalika artinya itu. Hadza hadhihi, haula'i, dalika tilka. Wa ma asbaha dalik dan lain-lain. Isim mausul kata sambung alladzi alladzani alladzina allati allatani allai. Itu isim mausul. Isim alam nama orang seperti Muhammadun, Zaidun, Aliyun. Kemudian kalimat yang ada alnya seperti al-baitu, an-nahru, al-masjidu. Kemudian idhofa ila ma sabaqa dzikruhu, kalimat yang disandarkan kepada kalimat di atas. Seperti qalamu Zaidin. Zaid ini kan isim alam. Qalamu Zaidin, kolamnya itu disandarkan pada Zaid. Artinya qalamu Zaidin ini terjemahnya penanya Zaid. Kitabus sholati. Nah, kitabus sholati itu nanti kitabnya berupa ma'rifat. Qalamu Zaidin kolamnya berupa ma'rifat karena disandarkan pada isim alam. Kalau kitabus sholati kitabnya itu ma'rifat karena disandarkan pada isim yang ada alnya. Tayyib. Jadi misalnya di sini Ja'a Muhammadun al-alimu. Ja'a Muhammadun alimun. Coba saya tanya, akhi Imam. Ya, Ustaz. Dari kedua contoh itu, Ja'a Muhammadun al-alimu sama Ja'a Muhammadun alimun. Yang benar yang mana? Ja'a Muhammadun alim. Ja'a? Muhammadun alim. Tayyib. Uti Ida? Tayyib. Ukhti Heni? Yang kedua. Ja'a Muhammadun pertama. alimun. Iya. Pertama atau kedua? Ukhti Ida dulu. Muhammadun alimun. Muhammadun alimun. Ukhti Heni? Yang pertama. Ukhti Heni? Yang kedua. Oke, berarti semuanya jawab kedua ini ya? Ya. Tayyib, salah semuanya. Sama ya berarti. Iya, benar Ukhti Heni tadi. Kenapa Itu bukan kok nat ma'un, salah? Ustaz. Bukan nat ma'un itu, Ustaz. Tayyib, na'at man'ud. Tapi salah kaidahnya. Yang terakhir kan jika man'udnya ma'rifat, na'atnya ma'rifat. Tayyib. Muhammad ini ma'rifatun nakira? Ma'rifat. Ma'rifat. Alimun ma'rifatun nakira? Ma'rifat. Ini nakira. Nakira, Alimun berarti ini salah ini. nakira. Tayyib. Benar yang atas Muhammad ya, al-Marifat. Muhammad ma'rifat karena berupa nama orang. Iya, orang ma'rifat. Oh, kecuali mungkin dihilangkan ja'a jadi mubtada khobar ya, Ustaz ya. Ya, sahih. Kalau ja'anya dihilangkan jadi mubtada khobar. Muhammadun utai Muhammad iku alimun wong kang alim. Jebak di situ, Ustaz. Tayyib. Terjebak. Aywa. Kemudian saya tanya lagi. Istaraitu. Kira-kira bacanya apa ini? Ukti Heni dulu.
Istaraitu kitabu jadi datu. Tayyib. Maksudnya jawab apa? Nilainya 80. Ukhti Ida Tahmida. Istaroitu Alkitabul Al-Kutubu harusnya itu. Jadidu juga. Tayyib. 70. Akhi Imam. Ishtaraitu al-kutuba al-jadidata. Aywa sahih. Istaraitu al-kutuba al-jadidata. Jadi data. Apakah ini susunannya benar, Akhi Imam? Betul, Zat. Benar. Betul. Ya. Al-kutuba ini mufrad tasnya atau jamak? Jamak. Al-jadidata mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Ini jamak taksir. Ya. Ini mufrad. Apakah benar susunannya demikian? Naatnya Kalau man'utnya jamak, naatnya mufrad? kalau jamak taksir kan apa namanya? Naatnya Muannas. harus ini saja, muannas. Aywa sahih. Ya, Likulli dianggap jam'in muannas. ghairi akilin mu'annasun. Setiap jamak taksir yang tidak berakal itu dihukumi mu'annas. Tayyib, sahih. Tayyib, mafhum? Bisa dipahami teman-teman? Insyaallah. Tayyib, kalau bisa dipahami saya lanjutkan lagi materinya. Insya Allah nanti di sesi akhir bab marfu'atil asma nanti akan latihan juga susunan kalimatnya atau menganalisis kalimat. Dan jika 15 pertemuan itu sudah hatam, misalnya hari ke-13 itu sudah hatam kitabnya, nanti praktek baca kitab pakai kitab khusus gitu. Jadi sekarang karena fokusnya ke materi, saya akan sampaikan materinya dulu sampai hatam. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua atof. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa madana bi asrarihi wa adalaina barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Atof. Wa huruful atfi asyarah wa hiya al waw wal fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin hatta fi ba'dil mawadi'. Huruf atof ini bisa diartikan kata sambung ya teman-teman. Al waw dan summa kemudian fa au am imma bal la lakin hatta. Itu dia nanti susunan kalimatnya ada istilah ma'tuf sawa ma'tuf alaih. Nah, kalimat yang terletak setelah huruf atof biasanya itu nanti disebut ma'tuf. Kalau naat itu mengikuti apa teman-teman? Man'ut. Nah, kalau ma'tuf mengikuti Atau Ma'tuf alaih. ma'tuf alaih. Ya, jadi ja'a zaitun wa bakrun. Enggak boleh ja'a zaitun wa bakron, tidak bisa teman-teman. Ja'a misalnya ra'aitu zaitan wa bakrin, tidak bisa. Jadi harus mengikuti ma'tufnya ini harus mengikuti ma'tuf alaih. Dari segi apanya? Dari segi i'rabnya saja. Jadi boleh ja'a rajulun wa zaitun boleh. Karena yang menjadi ketentuan di situ mengikuti i'rabnya saja. Satu misal, qara'a zaitun al-Qur'an wal hadisa. Kenapa kok al-hadisa bukan wal hadisu? Kenapa teman-teman? yang maksudnya mengikuti Al-Quran. Naam, thayyib. Karena ma'tuf alaihnya beri'rab nasab. Itu jawabannya. Karena ma'tuf alaihnya beri'rab nasab. Kemudian kalau ini ja'a zaitun wa bakrun, kenapa kok bakrun bukan bakron? Mengikuti ma'tuf alaihnya itu dibaca rofa. Jawaban lengkap. Thayyib. Karena ma'tufnya mengikuti ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya beri'rab rofa. Itu ya jawabannya. Karena ma'tuf alaihnya beri'rab rofa. Thayyib.
Kemudian kalimat yang terletak setelah huruf ataf ini itu tidak hanya isim saja, teman-teman. Boleh juga fi'il. Contoh, lam yadhab Zaidun ilal madrasati wa ya'kul. Zaid tidak pergi ke sekolah dan tidak makan. Jadi, ya'kul ini kan fi'il. Yadhab ini juga fi'il. Jadi, kalau fi'il ya fi'il, isim ya isim. Gitu, teman-teman. Dan harus mengikuti i'rabnya. Enggak boleh lam habu Zaidun ilal madrasah wa ya'kulu. Laisa sahihan hadza. Itu kurang tepat. Yang benar lam yadhhab Zaidun ilal madrasah wa ya'kul. Tuh, Zaid belum Kenapa pergi ke mati sekolah begitu? dan belum makan. Gimana? Kenapa jadi sukun? Sukun. Yang mana? Iya. Oh, ini lam yadhab ya. Jadi ngikutin Naam ya. sahih. Kalau yang Aku lihat. kalau yadhhab ini kan karena kemasukan amil Lazim. amil Jawazim. jawazim. Nah, yaqulu ini fi'il yang mana dia terletak setelah wawu ataf disebut ma'tuf. Lah ma'tufnya ini harus mengikuti ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya itu jazm, maka ma'tufnya harus jazm pula. Zaidunnya fa'il ya, Ustaz ya. Zaidunya jadi fa'il, sahih. Baik. Sebelum melanjutkan, teman-teman ada ditanyakan terkait struktur atau konsep dari ma'tuf dan ma'tuf alaih. Barangkali ada ditanyakan, teman-teman. Ataf mengikuti ma'tuf alaihnya itu dari segi apa saja, Ustaz? I'rabnya saja. Hanya i'rabnya saja ya? I'rabnya saja. Baru kalau naat, nah itu agak banyak harus mengikuti i'rabnya kedua, mudzakkar muannasnya ketiga, mufrad tasnya jamaknya keempat, makrifat nakirahnya. Tapi kalau ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih ini harus segi i'rabnya saja. Jadi i'rabnya Jadi saja. boleh ja'a Zaidun wa rajulani, boleh telah datang dua laki-laki dan Zaid. Boleh. Iya, iya, iya. Yang nggak boleh itu ja'a Zaidun wa rajulaini misalnya. Ja'a Zaidun wa rajulaini. Kenapa kok nggak boleh ini, teman-teman? Ja'a datang rajulun rajulaini dan dua. Ja'a Zaidun wa rajulaini. Kenapa kok nggak boleh? I'rabnya beda. I'rabnya beda. Karena Zaidun di sini berirab Rofa. rofa. Maka ma'tuf alaihnya harus Rofa. Apa juga? Tayyib. Berarti ja'a Zaidun wa Rajulani. rajulani. Nah, sahih. Tayyib. Baik. Insya Kemudian Allah. di sini saya lanjutkan sedikit. Hatta fi ba'di mawadi'ah. Hatta fi ba'di mawadi'ah. Maksudnya apa? Terkhusus hatta kok ada tulisan fi ba'di mawadi'ah. Nah, maksudnya apa? Karena hatta di sini itu dia itu mempunyai banyak jabatan, teman-teman. Hatta ada kalanya huruf jar, ya. Ada kalanya hatta yang menyimpan huruf an, artinya dia menasabkan, dan ada kalanya hatta huruf atof. Jadi dia mempunyai tiga. Hatta huruf jar, hatta yang menyimpan an, artinya dia menasabkan, dan ketiga hatta yang berupa huruf atof. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, hatta berupa harful jar.
Kapan? Ketika setelah hatta ini berupa kalimat isim. Yang mana isimnya bukan merupakan bagian dari isim sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Misalnya, uhibbu hattal mauti. Saya akan uhibbuki, saya akan mencintaimu sampai mati. Lah, cinta ini bukan merupakan bagian dari kematian. Baik. Kemudian kalau huruf ataf, saya lancar ke huruf ataf dulu ya. Isimnya ini merupakan bagian dari ma'tuf alaih atau kalimat yang mana sebelum ataf, huruf ataf. Misalnya akal tu as-samakata hatta ra'saha. Ra'sun itu kan kepala, merupakan bagian dari ikan. Nah, ketika dimaknai demikian, nanti hatanya itu berupa huruf ataf. Misalnya, saya makan sapi sampai kakinya. Lah, kaki itu kan merupakan bagian dari sapi. Ya. Lah, ketika demikian, maka hatanya ini dia berupa huruf ataf. Dan ketika huruf ataf, maka maktuf harus mengikuti maktuf alaih. Jadi secara mudahnya, huruf jar sama huruf ataf ini, ketika isim itu terletak setelah huruf jar hatta, itu merupakan bagian dari sebelumnya. Artinya bermakna umum. Tapi ketika hatta itu berupa isim, yang mana merupakan bagian dari isim sebelumnya, maka hatanya itu berupa huruf ataf. Kemudian hatta yang menasabkan itu ketika setelah hatta itu berupa fi'il. Hatta nastati'a, hatta yadkhula, hatta yansura. Hattanya itu dia mansubun, menasabkan. Tayyib. Jadi gitu teman-teman terkait penjelasan matan hatta fi ba'di mawadi'. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tafadhol. Yang seperti Tafadhol ini bisoal. terkhusus Ustadz ya, hatta saja ya. Di sini maksudnya di bab atof. Bab atof. Huruf atof. Ya, huruf atof. Jadi teman-teman jangan salah nanti untuk mengharokatinya. Kalau setelah hatta itu bermakna isim yang umum, oh berarti itu hatta huruf jar, hatta lamamati, hatta matla'il fajri, hatta nihaya misalnya sampai akhir. Tapi kalau hatta terletak setelah hatta itu fi'il, maka hattanya itu menasabkan. Hatta nastati'a, hatta nadkhula, hatta nakhruja. Kemudian Kalau saya belajar sampai ngantuk, Tayyib. gimana itu? Saya belajar sampai ngantuk. Nah, belajar itu bukan ngantuk, merupakan bagian dari belajar. Maka dia hatanya berupa huruf jar. Oh, ya. Dari semua hatta. Adrusu hatta an'asa. Adrusu hatta an'asa. Saya belajar sampai ngantuk. Hattanya itu nanti berupa hatta yang menasabkan. Karena terletak hatta itu fi'il. Naam. Kayaknya masih samar nih antara jar dengan nasab. Oh, kalau nasab dia ada fi'il ya? Ada ini amil. Kalau nasab fi'il. Udah pasti itu. Kalau setelahnya fi'il berarti dia mansub, menasabkan. Menasabkan ya. Kalau ini enggak ada. Yang harus mengetahui maknanya itu hatta huruf jar sama hatta huruf ataf. Jadi harus tahu terjemahnya dulu. Baru bisa menentukan harokatnya.
Karena kan fiil itu bisa kita tulis dalam bentuk masdar, Ustadz. Jadi kan berubah dia menjadi isim, ya kan? Nah, Nah, itu itu yang ketika kadang bingung. terletak setelah masdar muawwal. Ukti Heni tahu masdar muawwal? Enggak. An setelah setelahnya An. Setelah an setelahnya fiil. fiil mudhorik. Misalnya Gitu. Semester awal. uridu. Nah, misalnya Uridu an uridu ashaba ilal madrasah. thayyib. Nah, ini nanti bisa dibuat uridu adzahaba ilal madrasati. Terus Gitu. Di annya hilang ya. Saya ingin bilang. Nah, hanya hilang karena sudah berubah jadi isim. Nah, ini bentuk masdar ya. Nah, bentuk masdar. Perubahan fiil ke isim ya. Nah, tadi kalau hatta setelahnya jata bermakna apa sampai umum. umum Isimnya bermakna umum. isinya. Isimnya bermakna umum. Bukan merupakan dari isim, bukan merupakan bagian dari isim sebelumnya. Coba Ustadz ini diterjemahin lagi. Hatta nastati'a itu apa? Hatta nastati'a an nastami'a. Sehingga kita bisa berarti berkumpul. ada ini hanya potongan ya. Berarti Iya, ada potongan. kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Sehingga, jadi hatta di sini artinya sehingga ya. Hingga kita sampai. Kalau terjemah Iya. mah bebas. Misalnya Sampai alhamdulillah kita fi hadil bisa fursa dan as-saminah belum. nahnu nastati'u. Alhamdulillah. Tayyib. Tayyib, indakum as-soal? Ada pertanyaan teman-teman? Insya Allah. Mafi. Tayyib. Kalau nggak ada, saya buat teks sederhana. Coba sih meliputi kalimat yang sudah kita pelajari atau susunan yang sudah kita pelajari. Bikulli. Coba dibaca, Ukhti Munirah. Ya, Yakulu, Ahmadu, Al-Jamilu, wa Fatimatu, Al-Jamilatu, Al-Khubza, Al-Ladhidha. Tayyib, saya simpan dulu jawabannya. Akhi Imam. Idem Ustaz. Ya'kulu Ahmadu al-Jamilu wa Fatimatu al-Jamilatu al-Khubza al-Ladida. Tayyib. Ukhti Ida. Sama. Ukhti Hani. Yaqulu Ahmadu Jamilu wa Fatimatu Jamilah
Khubzal ladida. Aywa. Harakatnya harus wadih di akhirnya. Yakul Ahmadu Al-Jamilu wa Fatimah Khubzal Al-Jamilu atau Al-Jamil. ladida. Coba Jamilah. lagi, diulangi lagi. Bukti ini diulangi lagi. Yaqulu. Yaqulu Ahmadul Jamilu wa Fatimatul Jamilah. Al-Khubzal Tutita. Jamila tuti apa ta? Fatimah tu. Al-Jami. Jamilatu. Oke, Jamila Al-Khubzal ladida. Al-hubza al-ladzidha. Tayyib. Akhi Imam dulu. Akhi Imam baca Yaqulu. Oke. Yaqulu ini Baik, kalimat apa? Fi'il. Tandanya apa? Kamu ketahui dia fi'il. Ada yang mudhara'ah. Ada yang mudhara'ah. I'rabnya apa? Rafa. Kenapa kok dia rafa? Karena tidak diawali oleh amil nawasib atau jawazib. Tayyib, sahih. Kemudian Yaqulu ini maklum atau majhul? Maklum. Ayo, maklum atau majhul? Maklum. Ikuti. Tadi belum dibuka maklum. Ya. Nah, tayyib. Maklum. Kemudian Yaqulu ini fa'ilnya mana? Ahmad. Buat Ahmadu. Fatimatu. Tayyib. Fa'ilnya Ahmad dengan Fatimah. Ahmadu ini kalimat apa? Ahmad Isim. I'rabnya apa? Ghairu munsharif. Isim rofa. I'rabnya Isim rafa. fa'il. Rafa. Isim fa'il, isim rafa. Yang mana yang benar? Isim fa'il. I'rabnya rafa. Isim fa'il. Ghairu Isim fa'il munsharif. itu sighat. Iko. Isim fa'il Oh, itu sighat. i'rabnya rafa. I'rabnya rafa, tandanya Dhammah. dhammah. Jadi akhi Imam, isim fa'il itu dia itu termasuk sighat kan begini. Misalnya Nasoro, Yansuru, Nasron, Nasron. Nasirun, Nasirun. Mansurun, Unsur misalnya. La. Mansurun, unsur. La tansur, mansurun, mansurun, minsurun. Nasoro ini dia sighatnya isim fa'il. Ini isim maf'ul. Maf'ul. Ini fi'il Amar. amar. Ini fi'il madi. Mudhari. Masdar. Gitu. Akhi Imam ya. Iya. Baik. Nah, Ahmadu ini i'rabnya rafa tandanya apa? Dhammah. Kenapa kok dia dhammah? Kalau mufrad, guys. Selain dia mufrad, dia termasuk kategori kalimat yang apa? Kenapa kok enggak Ahmadun? Oh, Karena ma'rifah. Ghairu munsharif. Nah, karena dia isim ghairu. Iya, munsharif. Karena dia isim ghairu munsharif. Yang mengikuti wazan Fa'ilun. af'ala. Af'alu. Ya. Nah, tayyib. Kemudian ukhti Ida Tahmidah. Ukhti Ida Tahmidah. Ya, Ustaz. Al-Jamilu ini kedudukan kalimatnya jadi apa? Ahmadu Al-Jamilu kedudukannya naat ya. Naat. Man'utnya mana? Ahmadu. Kenapa kok Al-Jamilu bukan Al-Jamilah? Karena muzakkar. Kenapa kok Al-Jamilu bukan Al-Jamilah? Oh, karena sebelumnya juga rofa. Karena man'utnya rofa. Tayyib. Wawu di sini wawu apa? Wawu
Ataf. Tayyib. Fatimah di sini sebagai apa? Sebagai Mu'atab. Mantap. Mu'atab. Ma'tuf. Mantap, ya. Maktub. Sudah bilang maktub. Ma'tuf. Tayyib. Ma'tuf harus mengikuti Maktub ilaih. ma'tuf alaih. Leh. Ma'tuf alaihnya mana? Ahmadu. Tayyib. Tayyib. Ukhti Hani. Ya. Nah, Tayyib. Alladzidha ini kalimat apa? Alladzida itu isim. Lezat. Isim. Tandanya Ya, apa? lezat artinya. Tandanya alif lam. I'rabnya? I'rabnya nasab. Tandanya? Tandanya fathah. Kenapa kok dia fathah? Karena dia maf'ul bih. Karena dia Maf'ul bih bukan? na'at. Iya, naat man'ut dari al-hujjah. Maf'ul bihnya yang al-khubza. Iya, al-hujjahnya. Iya, betul. Alladzidha jadi na'at. Naat, ya naat man'ut. Tayyib. Oke. Tayyib, alhamdulillah. Al-intakum as-su'al qabla nahtatim. Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri? Ya, berarti banyak hafalan. Aywa. Nambah Alaina an hafalan. nahfadha qalilan fa qalilan. Qalilan fa qalilan. Sayakunu Iya. kasiran. Insya Allah. Sayakunu jabalan. Amin. Tayyib. Lianna waqtana qad intaha hayya nahtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan.